Ramadan mencerdaskan iman kita. Kalau iman sudah cerdas, sholat pasti awal waktu. Kalau iman sudah cerdas, pasti berinfaknya tidak 1.000-2.000, berarti di atas 50.000. Kenapa? Karena imannya sudah cerdas. Jadi kalau imannya cerdas, pasti baca Qur'annya 1 hari atau 2 hari itu minimal 1 juz ya, atau setengah juz Al-Quran, dia baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang mudah enggak dengar, barangkali kebanyakan makan. Saya ulang lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahman 'alamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salamun 'alaika ya Rasulullah, salamun 'alaika ya Habibullah. Kami hormati pengurus masjid, kemudian imam masjid, kemudian Bapak Ibu seluruhnya, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak dibawa gelar. Insyaallah kita semua yang istiqomah sampai akhir Ramadan salat tarawihnya. Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan menyampaikan yaitu hikmah daripada puasa yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Beliau mengkarang sebuah kitab yang berjudul Nasihuddin Al-Wasaniyah Al-Imaniyah. Di dalam kitab tersebut beliau menuliskan Syahrul Ramadan disebut dengan Syahrul Malaikah, yaitu bulannya para malaikat. Kenapa disebut bulannya para malaikat? Karena ketika masuk awal Ramadan, malaikat sibuk. Kenapa malaikat sibuk? Ternyata Allah perintahkan malaikat itu, mana hamba Allah yang sibuk baca Quran, mana hamba Allah yang sibuk zikir, mana hamba Allah yang melaksanakan amalan-amalan sunnah, itu langsung dilapor amalnya. Ya. Nah, jadi kita yang sibuk dengan amalan-amalan sunnah di Ramadan ini, pahala kita dilipat gandakan, kemudian langsung dilapor amalan kita ke langit Allah. Ya, jadi mana yang rajin membaca Al-Quran pada malam itu, yang berzikir, kemudian yang tahajud, ya, kemudian amalan-amalan sunnah lainnya, maka ini langsung dilipat gandakan ganjarannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama dulu mereka ingin mati meninggal dunia itu di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata fi Ramadana", barang siapa yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan sedang dia dalam keadaan berpuasa, maka akan dibebaskan daripada azab kubur. Ya. Nah, jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kemudian dia meninggal dunia, terbebas daripada azab kubur. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Munkar Nakir tugasnya adalah menanyai orang-orang dalam kubur, bahkan mengazab hamba-hamba Allah dalam kubur. Ternyata sebulan penuh dia libur, Bapak Ibu. Jadi ibu pesan meninggalnya kapan, Bu? Ramadan ya. Di Ramadan. Kenapa? Karena terhindar daripada azab kubur. Bapak pun kita juga. Mudah-mudahan kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena malaikat Munkar Nakir dia libur dia.
mengazab orang di dalam kubur. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama disebut dengan syahrul malaikah. Bahkan dalam ayat lain juga dikatakan dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh, turun banyak malaikat. Banyak malaikat itu wala'ala tak berapa, tak 1000, 2000, 3000, yang jelas banyak malaikat turun di malam itu. Ya, untuk apa? Melihat hamba Allah yang beramal soleh. Jadi malaikat itu sibuk untuk mencatat melihat hamba-hamba Allah yang beramal soleh di Ramadan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata ulama Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan syahrul Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa beliau mengatakan bulan pendidikan? Karena di bulan ini kita dibiasakan disiplin. Bangun jam 4, jam setengah 4, sahur. Andai kita bangun ketika azan, bolehkah kita sahur? Tidak boleh. Ya, ketika azan bangun, mau minum, tidak boleh lagi. Nah, ini supaya kita disiplin bangun sebelum azan. Ya, sebelum imsak kita sudah bangun jam 4, setengah 4, bahkan jam 3. Kenapa kita bangun jam 3? Supaya dapat tahajudnya. Kemudian setelah itu sahur. Setelah sahur jangan tidur. Usahakan 15 menit, 10 menit itu kita sudah berangkat dari rumah menuju masjid. Gunanya apa? Kita manfaatkan 10 atau 15 menit itu untuk apa? Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa bil ashari hum yastaghfiruna, dan di waktu sahur mereka sempatkan untuk beristighfar. Maka di 10 menit, 15 menit itu Bapak Ibu gunakanlah istighfar di pagi hari di dalam masjid. Astagfirullah, karena itu tempat yang mustajab. Nah, jadi Bapak Ibu datang ke masjid di sini, jangan ketika azan 10 menit ya atau waktu imsak kita gunakan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, berbanyak istighfar. Karena tidak ada manusia tidak salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam memiliki kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan memberikan pendidikan kepada kita supaya disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ramadan mengajarkan kepada kita supaya tidak bakhil. Artinya apa? Afdhalus shadaqah fi Ramadan. Keutamaan sedekah itu ada di bulan suci Ramadan. Maka di Ramadan ini ibu bersedekah, berinfak tak sama dengan bulan yang lain. Ya, itu berbeda. Apalagi Bapak Ibu bayar zakat 2,5% di bulan Ramadan, itu lebih baik daripada bulan yang lain. Kenapa? Karena Allah lipat gandakan ganjarannya. Jadi kalau sudah hartanya mencapai 70 juta, wajib dia keluarkan 2,5% zakatnya supaya hartanya bersih dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi pengurus masjid kita menyampaikan masjid kita ini berutang uang sekitar puluhan juta. Marilah kita sisihkan harta kita untuk menjadi amal jariah, untuk membantu masjid kita ini, karena itulah menjadi aset kita akhirat nanti. Karena semua yang ada di dunia ini kita tinggalkan, kecuali apa yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tausiah singkat pada malam yang berbahagia ini, Ramadan mencerdaskan iman kita. Kalau iman sudah cerdas, sholat pasti awal waktu. Kalau iman sudah cerdas, pasti berinfaknya tidak 1.000-2.000, berarti di atas 50.000. Kenapa? Karena imannya sudah cerdas. Jadi kalau imannya cerdas, pasti baca Qur'annya 1 hari atau 2 hari itu minimal 1 juz ya, atau setengah juz Al-Quran
dia baca Al-Quran. Bahkan zikirnya duduk lama mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Inilah kalau iman kita sudah cerdas. Ramadan Allah berikan kepada kita supaya iman kita berkualitas, supaya iman kita cerdas, dan ini menjadi jalan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita sudahi dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.